Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita buka dengan mengucapkan lapas basmalah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia masih dengan tema teks narasi. Kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, dan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah merinci struktur, menyimpulkan karakteristik bagian pada struktur, menelaah struktur, dan memperbaiki cerita imajinasi dari aspek kebahasaan. Ada yang masih ingat apa itu teks narasi? Oke, kita ulang lagi. Teks narasi adalah bacaan atau teks yang berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara rinci berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya, teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik cerita fiksi ataupun non-fiksi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang unsur dan ciri-ciri teks narasi. Hari ini, kita membahas tentang struktur teks narasi. Narasi ini mempunyai 3 struktur. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan terakhir itu resolusi. Orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, cerita, waktu, dan berbagai komponen awal pengenalan cerita lainnya. Bagian paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Yang kedua, komplikasi dalam teks narasi berisi pokok persoalan atau konflik yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan permasalahan dalam cerita hingga puncak dari permasalahan itu. Yang terakhir yaitu resolusi. Pada bagian ini berisi tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam cerita dan menandakan berakhirnya cerita. Nah, di sini ada contoh teks narasi dari cerita keluarga Cemara yang sudah tersusun sesuai dengan strukturnya. Yang pertama itu orientasi. Pada cerita ini tampak ada pengenalan tentang tokoh dalam cerita keluarga Cemara. Selanjutnya, konflikasi. Di bagian ini menceritakan tentang munculnya masalah dalam cerita tersebut. Dan terakhir, yaitu resolusi. Pada bagian ini, tampak ada penyelesaian masalah yang sebelumnya terjadi. Oke, itulah materi kita hari ini tentang struktur teks narasi. Terima kasih ya, semoga bisa dimengerti. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.